Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti mata kuliah pada hari ini. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Abdul Hafiz MPD selaku dosen Bahasa Indonesia. Yang saya banggakan teman-teman sekalian. Saya Ayu Lestari selaku moderator yang akan membawakan jalannya sebuah diskusi, yaitu materi yang berjudul kalimat efektif. Adapun nama-nama kelompok yaitu Miftahul Jannah, Dini Dwi Ariska, Asmaul Mutia, dan Rismadani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kalimat efektif. A. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang di dalamnya dapat menggunakan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Syarat-syarat kalimat efektif adalah 1. Kesatuan. Kesatuan adalah terdapatnya ide pokok dalam kalimat. Ciri-ciri kesatuan yang dimaksud ialah A. Adanya subjek dan predikat yang jelas. B. Tidak terdapat subjek ganda. C. Tidak menggunakan kata penghubung dalam kalimat tunggal. D. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. 2. Kepaduan ialah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur kalimat. Contoh, mereka membahas kehendak rakyat. Tiga. Keparalelan adalah terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama pola atau susunan kata dan frasa yang dipakai di dalam kalimat. Maksudnya itu juga pada kata pertama berbentuk verba, maka kata kedua juga harus berbentuk verba. Contoh, sang tutor menjelaskan, memaparkan, dan menerapkan suatu aplikasi pada para praktikan. Salah. Sang tutor menjelaskan, memaparkan, dan menerapkan sebuah aplikasi pada para praktikan. Benar. Dalam rapat ini diputuskan 3 hal pokok, yaitu meningkatkan mutu produk, memperbanyak waktu penyiaran iklan, dan pemasaran yang lebih gencar. 4. Ketetapan maksudnya adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membangun suatu kalimat sehingga berbentuk pengertian yang bulat dan pasti. Contoh kalimat ketetapan tentang kesalahan dalam penggunaan tanda koma. Sidik lupa bagaimana cara melukis, mengecat, dan berjahitan. Salah. Sidik lupa bagaimana cara mengecat dan menjahit. Benar. Contoh kalimat efektif dalam paragraf, saya ini adalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Kebetulan saya kontrak rumah di daerah Stasiun Tugu. Jadi untuk pergi kuliah saya harus menggunakan transportasi umum, yaitu Trans Jogja. Selain saya, banyak para mahasiswa Gadjah Mada yang tinggal di daerah Stasiun Tugu menggunakan fasilitas Trans Jogja sebagai sarana transportasi. Contoh kalimat yang sudah dibenarkan sehingga menjadi kalimat efektif. Saya adalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Saya kontrak rumah di daerah Stasiun Tugu. Untuk pergi kuliah saya menggunakan transportasi umum yaitu Trans Jogja. Selain saya, banyak mahasiswa Gadjah Mada yang tinggal di Stasiun Tugu menggunakan fasilitas Trans Jogja sebagai sarana transportasi. Contoh, karyawan teladan ini memang tekun bekerja pada pagi sampai petang. 5. Kehematan.
Kehematan adalah cara untuk menghindari kata yang tidak perlu. Maksud hemat di sini adalah tidak menggunakan kata yang berbentuk jamak dan tidak mengulang subjek. 6. Kelogisan. Kelogisan merupakan kalimat yang masuk akal dan menuntut adanya pola pikir sistematis. Unsur-unsur kalimat efektif. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis atau jabatan kata. Sekarang ini sering disebut peran kata dalam kalimat. Berikut beberapa unsur kalimat efektif. 1. Subjek. Subjek adalah pelaku dari suatu tindakan. Biasanya ditandai dari beberapa karakteristik. Di antaranya, 1. Jawaban atas pertanyaan siapa atau apa. Biasanya, subjek dapat ditentukan dari pertanyaan atas jawaban apa atau siapa dalam sebuah kalimat. Untuk kalimat subjek yang berupa manusia, seringnya dipakai kata tanya siapa. 2. Disertai kata itu. Subjek dalam bahasa Indonesia memiliki sifat takrib atau definit. Biasanya digunakan untuk kata itu. Contohnya nama orang, nama negara, nama diri, instansi, dan juga pronomina. Tidak disertai kata itu. 3. Diawali kata bahwa. Dalam kalimat pasif, kata bahwa merupakan penanda bahwa suatu unsur yang menyetarakan adalah sebuah anak kalimat pada kalimat yang memakai kata adalah atau ialah. 4. Memiliki keterangan. Kata yang menjadi subjek bisa diberi keterangan dengan menggunakan kata penghubung yang. Keterangan ini dinamakan keterangan pewatas. 5. Tidak didahului preposisi. Subjek tidak boleh didahului oleh preposisi seperti dalam, dari, ke, di, pada, dan kepada. Jika menggunakan kata di atas, maka akan menyebabkan kalimatnya tidak bersubjek. 6. Subjek berupa frasa nominal. Selain itu, juga berupa kata ganti, biasanya disertai dengan kata petunjuk itu. 7. Kata sifat harus didahului dengan kata sang ataupun si. Contohnya, si tampan, si putih, sang perkasa. 8. Tidak bisa diingkarkan bahwa dengan kata tidak, akan tetapi dengan kata bukan. Adapun beberapa fungsi subjek. 1. Membentuk kalimat dasar, kalimat tunggal, kalimat luas, dan kalimat majemuk. 2. Menjelaskan maknanya. 3. Menjadi pokok inti dari pikiran. 4. Menegaskan suatu makna yang tepat. 5. Memperjelas pemikiran suatu ungkapan. 6. Membentuk satu kesatuan pikiran. Predikat. Predikat adalah kata yang menunjukkan kepada suatu tindakan oleh subjek dan biasanya merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Predikat biasanya berupa kata adalah dapat diingkarkan dengan kata tidak atau bukan, disertai dengan kata aspek yaitu telah, sudah, belum, akan, sedang, dan disertai dengan kata modalitas yaitu ingin, hendak, mau. Ciri-ciri predikat. Predikat adalah bentuk suatu unsur dari kalimat. Bagian ini menerangkan tentang karakteristik predikat secara jelas. Sama halnya dengan kalimat subjektif. Kalimat predikat dalam kalimat berfungsi 1. Pembentukan kalimat yang sangat dasar, kalimat luas, kalimat tunggal, dan majemuk.
Suatu unsur penjelas yaitu memperjelas pola pikiran atau sebuah gagasan yang dicurahkan dan menetap kejelasan makna kalimatnya. Kedua, memperjelas maknanya. Ketiga, membentuk kesatuan satu pemikiran. Empat, sebagai satu sebutan. Ketiga, objek. Objek adalah unsur kalimat yang berfungsi sebagai sasaran yang dikenai pekerjaan. Unsur objek hanya terdapat dalam kalimat aktif, transitif. Objek berada di belakang langsung unsur predikat. Dan objek tidak dapat didahului oleh kata depan, di, ke, pada, dari, dalam, pada. 4. Pelengkap. Pelengkap tidak menjadi subjek dalam kalimat pasif. Jika terdapat objek dan pelengkap dalam kalimat aktif, maka objeklah yang menjadi subjek kalimat pasif, bukan objek. Contohnya, buku baru, sepeda baru, tas baru, meja baru. 5. Keterangan. Keterangan adalah suatu yang dinyatakan dalam kalimat, misalnya memberikan informasi lebih lanjut tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Keterangan ini dapat berupa kata atau frasa atau anak kalimat. D. Struktur kalimat. Struktur kalimat dasar terdiri dari 1. Pola kalimat dasar. 2. Tipe kalimat. Struktur kalimat tunggal terdiri dari pola kalimat tunggal. Struktur kalimat majemuk terdiri dari kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. 2. Kesejajaran. Kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. 3. Ketegasan. Ketegasan pada suatu kalimat adalah penekanan atau perlakuan menonjol pada ide kalimat. 4. Kehematan. Kehematan menggunakan kata frasa atau bentuk lain yang tidak perlu. 5. Kecermatan. Kecermatan adalah kalimat tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pemilihan kata. 6. Kepaduan. Kepaduan adalah pernyataan dalam suatu kalimat tidak terpecah-pecah. 7. Kelogisan. Kelogisan adalah gagasan atau ide dapat diterima oleh akal. Sekian presentasi kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.